Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Laju Patricia dari program studi pendidikan matematika semester 7 non-reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membacakan tentang etnomatematika pada sumur purbakala di Desa Kaliwadas, Cirebon. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih etnomatematika itu. Nah, di sini ada menurut di Ambrosio 2001, etnomatematika yaitu program penelitian terkait sejarah dan filsafat matematika dengan maksud pedagogis, memusatkan pada seni dan teknis, menjelaskan, memahami serta mengatasi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Nah, sedangkan menurut Harding Decamp 2007, etnomatematika adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan dan belajar matematika. Jadi, dengan demikian, penerapan etnomatematika sebagai suatu pendekatan pembelajaran merupakan cara lain untuk menyampaikan matematika secara lebih menarik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa etnomatematika itu matematika yang tumbuh dan berkembang serta dipengaruhi oleh budaya. Yang kedua ada sejarah sumur purbakala di Desa Kaliwadas. Nah, sumur purbakala merupakan hasil karya Ki Danuwarsi dan Ki Danusela. Sumur tersebut merupakan sumber air yang berbentuk lubang yang berukuran besar dan merupakan sumur yang pertama yang ada di Cirebon. Sudah ada sebelum Cirebon berdiri. Jadi sumur ini memang sudah ada sebelum berdirinya Cirebon. Tujuan pembuatan sumur purbakala itu untuk sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk manfaatnya, sumur tergantung ikhtiar tiap orang kepada Allah. Sumur purbakala hanya dijadikan sarana saja. Sumur purbakala merupakan cagar budaya yang dibuat oleh leluhur yang sudah berjuang sejak dulu. Jadi sumur purbakala ini memang sudah ada dari zaman dahulu. Nah, dan tiap orang itu memanfaatkannya dengan berbeda-beda tergantung niatnya mereka. Bisa kita lihat di gambar terdapat satu sumur yang besar di tengah-tengah seperti balong gitu ya. Nah, di sini itu bukan cuma hanya satu sumur, tetapi karena memang sumur yang sangat banyak di sumur purbakala ini, jadi sumur-sumur yang lainnya itu tertutup oleh air. Nah, cuma ada satu yang bisa terlihat kalau airnya tidak dikuras. Nah, setelah ditemukannya sumur-sumur yang ada di lahan luas 1,300 meter tersebut, dijadikanlah tempat itu sebagai tempat yang sakral dalam naungan Keraton Kanoman Cirebon yang diberi nama Situs Tukmudal Awal Tirta Kencana Biru. Dalam situs tersebut terdapat 9 sumur, 7 sumur berada di dalam balong dan 2 sumur lainnya berada di luar. 9 sumur tersebut diberi nama, yang pertama ada sumur Tukmudal Awal Tirta Kencana Biru, yang kedua ada sumur Jalatunda, yang ketiga ada sumur Kemulian, yang keempat ada sumur Balong Sepuh, yang kelima ada sumur Anom, yang keenam ada sumur Kepuntren, yang ketujuh ada sumur Kejayaan, yang kedelapan ada sumur Belik, Kalimaya, dan yang terakhir ada sumur Pelawangan. Nah, di balong ini sendiri itu ada 7 sumur yang mengandung banyak arti dan filosofi. Kenapa hari ada 7, kembang ada 7, langit 7 lapisan, bumi 7 lapisan, dan lain sebagainya. Nah, di luar balongnya sendiri itu ada 2 sumur, yaitu sumur Belik Kalimaya dan sumur Pelawangan. Jadi sumur Belik dan sumur Pelawangan itu memang berada di luar balong tersebut. Nah, sumur Pelawangan itu memiliki arti jika kita sudah berada di atas dan tujuan tercapai, maka jangan sombong dan lupa dengan Allah.
Di situ terdapat salah satu sumur, yaitu sumur Sukmudal Awal Tirta Kencana Biru yang merupakan sumber air terbesar yang ada di Balong. Nah, yang bisa kita lihat di gambar itu namanya sumur Sukmudal Awal Tirta Kencana Biru. Jadi memang sumber air terbesar ada di sumur tersebut. Nah, di Balong yang ada di situs Sukmudal Awal Tirta Kencana Biru tidak hanya ada sumur-sumur saja, ada juga lintasan yang memiliki arti tersendiri. Lintasan tersebut mempunyai makna dan filosofi sesuai dengan kehidupan manusia. Lintasan tersebut merupakan jalan penghubung setiap sumur agar orang mudah mendatangi semua sumur yang ada di Balong tersebut. Nah, sumur Purbakala bukan hanya sekedar sumur yang dikeramatkan dan dijadikan sumber air saja. Di tempat tersebut juga banyak kegiatan yang sudah ada dari dulu dan dilestarikan sampai sekarang. Serta ada juga kegiatan yang baru ada setelah sumur Purbakala diresmikan. Kegiatan tersebut merupakan warisan dari para leluhur untuk masyarakatnya, seperti tawasulan yang merupakan kegiatan spiritual dan bertujuan untuk mendoakan arwah-arwah para leluhur yang telah tiada. Pengurasan yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membersihkan air yang ada di area situs Sukmudal Awal Tirta Kencana Biru. Dan Luru Berkah yang merupakan kegiatan harian yang dilakukan masyarakat dan memiliki tujuan tertentu sesuai kehendak atau keinginan masing-masing orang. Jadi di sumur tersebut jika dikuras airnya itu akan terlihat benar adanya 7 sumur di dalam Balong tersebut. Nah, setelah adanya peresmian sumur itu banyak muncul kegiatan yang memang warisan dari leluhur masyarakatnya. Di sini ada gambar yang bisa kita lihat jika balong tersebut dikuras airnya, maka akan terlihat adanya 7 sumur di sumur Purbakala ini. Nah, bisa kita lihat di gambar yang di tengah-tengah ini sumur yang tadi sudah dijelaskan, yang sumber terbesar. Nah, kemudian ada sumur-sumur lainnya yang bisa kelihatan kalau udah dikuras. Nah, di sini ada kayak seperti jalan-jalan yang bisa kita lewatin kalau memang balongnya lagi dikuras. Jadi bisa kita turun ke balongnya dan lihat satu-satu sumur yang ada di balong tersebut. Nah, di sini juga ada Dena Sumur Purbakalanya. Yang pertama itu, yang ke-1 dia memang sumur yang di luar balong. Nah, yang kedua bisa kita lihat juga. Nah, dari ke-9 sumur, nomor 8 lah yang memiliki sumber air terbesar di balong tersebut. Setelah kita tahu pengertian etnomatematika dan sejarah pada sumur Purbakala, nah ini ada etnomatematika pada sumur Purbakalanya. Jadi di sumur Purbakala itu memiliki etnomatematika. Nah, dilihat dari sejarahnya, keberadaan sumur Purbakala yang sempat hilang dari peradaban membuat bangunan tersebut dibangun kembali sesuai dengan gambaran dahulunya. Jadi memang dari dulu itu masyarakat setempat hanya tahu bahwa itu cuma balong biasa dan tidak ada sumur. Nah, beberapa tahun ke belakang memang sudah ditemukan memang benar adanya sumur di dalam balong tersebut. Jadi memang konon katanya sudah ada denahnya itu di Keraton Kesepuhan. Karena memang Keraton Kesepuhannya juga masih mencari-cari di mana keberadaannya balong tersebut. Nah, jadi setelah diketahui ternyata balongnya ada di sumur Purbakala di Desa Kaliwadas ini, jadi bangunan
yang tadinya hanya balong saja itu direnovasi kembali. Nah, sumur purbakala ini merupakan bangunan yang unik dilihat dari segi keseluruhan bangunannya, seperti balong, lintasan, dan sumur-sumurnya. Nah, jika dilihat dari aspek geometri yang terdapat pada denah, hasil pengukuran didapat beberapa bentuk bangun datar dan bangun ruang. Nah, bisa kita lihat di bangun datar, yaitu ada segitiga, ada trapesium, ada jajar genjang, ada persegi panjang, ada lingkaran, dan ada segi lima. Nah, di bangun ruang sendiri itu ada balok, ada tabung. Nah, balok kan bisa kita lihat di balong itu berbentuk seperti balok, dan sumur yang berada di tengah-tengah itu seperti tabung. Kemudian etnomatematika sumur purbakala dalam pembelajaran matematika. Jadi di etnomatematika sumur purbakala ini mengandung pembelajaran matematika di dalamnya. Nah, aspek-aspek matematika pada sumur purbakala dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Karena dalam pengajaran di sekolah, materi matematika seperti geometri dan luas segitiga dengan aturan trigonometri yang didekati suatu limit dapat diterapkan. Nah, pada pengajaran matematika di sekolah, materi geometri berada pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan materi luas segitiga dengan aturan trigonometri ada pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Nah, karena mengandung aspek-aspek matematika, tentunya hasil dari temuan-temuan yang ada pada sumur purbakala ini dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran di kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.